Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahidin akan mengantarkan mata kuliah Pancasila, khususnya pada materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Kemarin kita sudah bahas Pancasila sebagai dasar negara. Hari ini kita membahas ideologinya, Pancasila sebagai ideologi negara. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan lebih awal definisi ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea. Idea itu berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Dan logos itu artinya ilmu. Jadi kalau kita gabungkan kedua kata ini akan bermakna ilmu tentang gagasan atau konsep atau pengertian dasar. Bahkan disebut ilmu cita-cita. Jadi ideologi itu saya lebih suka menggunakan kata cita-cita. Secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide, the sense of idea, atau ajaran tentang pengertian dasar. Itu istilah ideologi, ya. Kemudian kita lihat bagaimana pengertian atau definisi ideologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat untuk memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Jadi penting bagi manusia memiliki ide karena dia merupakan konsep. Manusia itu hidup dengan konsep. Untuk apa? Untuk memberikan arah. Konsep nanti ini akan memberikan arah dan tujuan. Ketika kita hidup bernegara, maka negara mempunyai konsep, ya, secara tersistematik untuk memberikan arah dan tujuan. Ide juga dapat diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Jadi itu merupakan pengertian ideologi, jadi cara berpikir. Nanti saya akan jelaskan bagaimana yang dimaksud itu, ya. Kemudian ideologi dapat diartikan paham atau teori dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Jadi dapat juga diartikan paham. Kalau di dunia ini ada dua paham besar yang saling bertolak belakang, yaitu paham kapitalisme dan paham sosialisme. Nah, itu dua paham yang juga diartikan sebagai ideologi. Nah, beberapa teori ideologi dapat kita lihat dari tokoh-tokoh pemikir di bawah ini. Ada Martin Heidegger, ada Alvin, kemudian Paul Hios. Ideologi menurut Martin adalah sistem kepercayaan. Jadi ideologi itu dapat juga disebut dengan sistem kepercayaan. Menurut Alvin sebagai proyek nasional. Ya, kalau kita hubungkan dengan cita-cita, maka cita-cita suatu bangsa, maka itu akan menjadi proyek nasional. Misalnya Indonesia mencita-citakan masyarakat adil dan makmur, kemudian dicantumkan dalam pembukaan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai cita-cita bangsa. Dan tentu ketika itu merupakan
cita-cita bangsa atau negara, maka ada program-program yang dijalankan untuk menuju masyarakat adil dan makmur itu, yaitu melalui proyek nasional. Kemudian Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Pancasila sebagai ideologi itu akan membentuk suatu relasi sosial yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu merupakan suatu relasi yang sangat besar, yang kemudian punya moto Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu mempersatukan atau mengintegrasikan masyarakat dari Sumatera, Jawa, Kalimantan menjadi suatu relasi sosial. Itu menurut Paul Hirsch. Apa fungsi ideologi? Menurut Sarjono, fungsi ideologi itu ada beberapa. Yang pertama adalah struktur kognitif. Jadi struktur kognitif ini keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Jadi membentuk struktur kognitif. Kognitif itu adalah pengetahuan kita. Jadi itu yang pertama. Ketika tidak ada ideologi, maka sulit untuk membangun yang namanya struktur kognitif. Kemudian yang kedua, orientasi dasar. Dari kata oriented. Oriented itu adalah pengenalan, ya. Menurut Sarjanto mengatakan bahwa orientasi dasar itu membuka wawasan, memberikan makna, serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Jadi penting juga bahwa fungsi ideologi itu memberikan wawasan, membuka wawasan, oriented, basic oriented. Kemudian fungsi yang lain menurut Suryanto adalah merupakan norma atau pedoman atau pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Jadi kita berkehidupan negara itu ada norma. Bukan hanya negara, tetapi dalam suatu komunitas pun punya norma, apalagi negara. Nah, itu fungsi ideologi. Untuk apa ini norma? Untuk dijadikan sebagai pedoman. Ketika kita melanggar norma, biasanya terjadi atau kita mendapatkan sanksi. Ketika kita melanggar norma, ada norma adat, dilarang mencuri karena kita punya norma. Itu fungsi ideologi yang lain. Kemudian selanjutnya akan menemukan suatu identitas kalau kita punya ideologi. Misalnya saja orang Jepang, harakiri, itu membentuk identitas buat bangsa Jepang. Orang Jepang itu sangat kuat dalam prinsipnya, sehingga dikatakan bahwa orang Jepang itu disiplin. Karena kenapa? Itu tadi, menjalankan fungsi ideologinya secara baik. Kemudian selanjutnya, fungsi ideologi itu memberikan kekuatan yang mampu menyemangati, ya, dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Saya tadi hampir terjebak dengan kata ini, menyemangati. Jadi memberikan kekuatan. Jadi fungsi ideologi itu
salah satunya sebagai kekuatan. Bayangkan kalau kita tidak punya ideologi, itu kita tidak mempunyai kekuatan. Terus selanjutnya menurut Suryanto adalah sebagai pendidikan. Ideologi itu memberikan pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta melakukan tindakan sesuai dengan orientasi dan norma yang terkandung di dalamnya. Ya, ternyata fungsi terakhir ideologi adalah sebagai pendidikan. Fungsi-fungsi ini harus dipahami sehingga kita menghargai ideologi kita. Bangsa Indonesia punya ideologi, namanya Pancasila. Untuk apa? Kita memahami fungsi-fungsi ini agar kita bisa mengerti apa makna yang terkandung dalam Pancasila itu. Nah, ada 6 fungsi ternyata dalam Pancasila. Lanjut. Pancasila sebagai ideologi, bukan ideologi ya, bukan L di situ tetapi I. Ini salah ketik ini. Pancasila ideologi nasional, artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata dan mengatur masyarakat atau berwujud ideologi yang dianut oleh negara, baik pemerintah maupun rakyatnya. Kemudian Pancasila ini secara keseluruhan bukan milik seseorang atau golongan tertentu, tetapi milik kita sebagai warga negara Indonesia. Saya ingin menjelaskan Pancasila sebagai ideologi nasional bahwa dia merupakan kumpulan atau seperangkat nilai. Jelas ada 5 sila. 5 sila ini merupakan seperangkat nilai yang harus kita sepakati dan kita jalankan. Jadi apa nilai itu? Bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang mengenal Tuhan, berketuhanan, bukan bangsa yang animisme yang tidak mengenal Tuhan. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, itu meyakini bahwa ada Tuhan. Nilai yang kedua adalah berperi kemanusiaan. Kita itu dikenal dengan bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bukan bangsa yang menindas, tapi bangsa yang memperlakukan manusia sebagaimana mestinya. Kemudian nilai yang ketiga, kita menjunjung tinggi yang namanya silaturahim, menjunjung tinggi yang namanya persaudaraan, persatuan. Itu nilai, kumpulan atau seperangkat nilai. Kemudian yang keempat, kita itu selalu dalam keadaan musyawarah, dalam artian paham konsep demokrasi. Kemudian terakhir, kita itu bangsa yang menjunjung tinggi keadilan. Nah, itulah
ideologi, kalau kita hubungkan dari konsep awal tadi, maka 5 sila ini cenderung saya ingin katakan sesuai konsep di awal adalah cita-cita. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ideologi Pancasila itu kemudian diterapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya? Sebagai suatu cita-cita, apakah kita sudah sampai pada cita-cita tersebut? Ini menarik untuk kita diskusikan. Ya, saya kira itu saja yang saya jelaskan dari Pancasila sebagai ideologi nasional. Kemudian selaku ideologi nasional, Pancasila memiliki beberapa dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi cara pandang kita ya. Kita melihat dimensi pertama adalah dimensi idealitas, kemudian dimensi realitas, kemudian dimensi normalitas, kemudian terakhir dimensi fleksibilitas. Ada 4 dimensinya. Dimensi pertama adalah idealitas. Jadi Pancasila itu mengandung harapan. Anda sebagai warga negara Indonesia punya harapan. Harapannya apa? Tentu Anda mau cerdas, mau sejahtera. Itu dimensi Pancasila dan itu termuat di dalam Pancasila. Kemudian dimensi realitas, artinya nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai yang hidup dalam masyarakat. Jadi dimensi realitas ini tidak dibuat-buat, tidak diada-adakan, tetapi memang sudah ada dalam budaya masyarakat, di dalam kebiasaan masyarakat. Budaya Sipakamase itu lebih diartikan di dalam Pancasila itu masuk ke dalam sila kedua, yaitu berkemanusiaan. Itu sudah ada memang ya. Sipakainge ya kan, itu masuk di sila kalau menurut saya itu masuk di sila keempat, saling mengingatkan. Dan hampir semua suku di Indonesia itu dimasukkan ke dalam Pancasila sebagai dimensi realitas. Kemudian yang ketiga, dimensi normalitas, artinya mengandung nilai yang bersifat mengikat masyarakat. Jadi ketika kita bersepakat menjadikan wilayah ini menjadi suatu negara dan kita bergabung di dalamnya, maka itu mengikat kita sebagai norma, sehingga ini perlu dipahami dalam kehidupan bernegara. Norma ini kemudian diturunkan menjadi undang-undang norma positif, norma dalam bentuk undang-undang. Anda kenal banyak undang-undang, ada KUHP, itu menjadi dimensi formalitas. Kemudian terakhir, dimensi fleksibilitas. Pancasila selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak bertolak belakang dengan perubahan-perubahan yang ada pada kondisi sekarang ini. Saya kira itu yang penting. Ada 4 hal yang harus kita ketahui bahwa Pancasila itu memiliki 4 dimensi. Kalau kita lihat bentuknya, Pancasila itu ideologi tertutup jika tidak dapat menerima dan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru. Ya. Ideologi terbuka ketika ideologi dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar yang tidak bertentangan dengan
nilai-nilai dasarnya. Jadi bentuk ideologi bisa saja tertutup ya, dan bisa saja terbuka. Misalnya tertutup ketika Pancasila mau diganti dengan paham komunis misalnya, itu tentu tidak bisa menerima pemikiran-pemikiran seperti itu karena bertentangan dengan ya, budaya masyarakat kita, bertentangan dengan kebiasaan masyarakat kita, maka dia cenderung tertutup, tidak menerima paham-paham seperti itu. Dan ideologi yang terbuka jika ideologi sesuai dengan nilai-nilai. Ya, banyak serapan-serapan pengembangan ideologi yang masuk ke wilayah kita, termasuk modernisasi. Pancasila sangat mendukung dengan ideologi yang berbasis modernisasi. Lanjut, apa tantangan Pancasila sebagai idola negara? Ada dua. Yang pertama eksternal, ya, maksudnya berbagai ideologi asing dalam kehidupan bangsa kita, karena sekarang itu era keterbukaan informasi. Itu tantangan baik melalui media sosial maupun dalam berbagai informasi lainnya. Kemudian meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Itu dimensi eksternalnya. Jadi bahaya juga ketika bangsa luar masuk ke wilayah kita melakukan eksploitasi. Nah, kita bisa lihat bagaimana Papua, di mana di Sulawesi juga ada terjadi. Kalau tidak salah di Morowali pernah terjadi. Dan sekarang masih diperdebatkan. Kemudian dimensi internalnya adanya pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai. Ya, ini dia yang perlu kita diskusikan dan perlu kita pahami. Jadi mahasiswa juga harus paham terhadap politik, apalagi partai. Karena kenapa? Karena ini sangat menentukan kondisi bernegara dan kondisi bermasyarakat. Selanjutnya adanya penyalahgunaan kekuasaan. Ya, saya kira ini juga menjadi persoalan di negara kita. Munculnya banyak korupsi. Hampir setiap hari kita mendengar ada berita korupsi. Nah, saya menampilkan gambar, Anda bisa cermati ini gambar, kemudian Anda bisa menghubungkan realita yang terjadi sekarang ini. Bagaimana Pancasila diterapkan? Apakah Pancasila sudah benar-benar diterapkan atau kecenderungannya merusak suasana persatuan dan kesatuan kita? Misalnya Aceh mau merdeka, kemudian Papua juga terjadi pemberontakan di sana. Apakah ideologi Pancasila sebagai cita-cita tidak kita bisa wujudkan? Ataukah masih punya optimisme untuk mewujudkan Pancasila sebagai sebuah ideologi? Saya rasa meskipun ada tantangan eksternal dan internal sebagai perwujudan bangsa Indonesia yang telah disepakati, kita masih memiliki optimisme bahwa
Pancasila adalah ideologi yang tidak tergantikan. Meskipun ada tantangan internal, tetapi bangsa kita sudah mulai bangkit dan perlu diapresiasi, di mana pembangunan sudah mulai nyata. Kemudian tingkat kemiskinan yang dulu 2 digit sekarang menjadi 1 digit. Saya kira pertemuan hari ini cukup. Mudah-mudahan dari materi ini ada yang berkesan buat kalian, terutama memahami Pancasila sebagai ideologi. Terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum